Pak Bu Anissa tadi UMKM saya udah jawab ya, Pak Charles juga mudah-mudahan UMKM saya jawab. Bu Ana, budaya kerja. Maaf Pak, itu yang terakhir tadi Pak. Saya coba mutar selama tematik kan, Bu Ana, budaya kerja. Sekali lagi ini kaitannya dengan latar belakang saya tadi. Kalau lihat CV saya tuh, saya mulai tahun 95 di Hong Kong, ya kan, multinasional. Saya akhirnya gimana loncat ke perusahaan keluarga. Ada juga urusan politiknya segala macam. Buat saya sih budaya kerja yang berbeda sesuatu justru yang saya pahami itu sesuatu yang tidak perlu menjadi tantangan sebetulnya. Tommy, kurang 3 menit lagi ya. Baik Pak. Itu sesuatu yang justru saya anggap sebagai suatu diversifikasi atau apa ya. Cuman poinnya bahwa justru karena latar belakang saya yang berbeda-beda itu, budaya apapun rasanya saya bisa waktu saya masuk dari swasta ke Kemenq itu cukup berbeda juga gitu loh. Jadi meskipun budaya itu berbeda-beda, itu saya anggap sesuatu yang normal, dan itu sesuatu yang saya akan hadapi. Nah, ke Pak, saya gara-gara loncat-loncat jadi sebentar. Oke. Sebentar Pak Mustafa, ya saya jawab dulu Pak Mustafa. Aset digital, ya. Kan kita tahu semua bahwa digitalisasi is here to stay lah, Pak. Baik tidaknya harus kita lihat berdasarkan nanti keperluan kita apa, ya. Yang saya bisa katakan di sini bahwa mungkin ada perbedaan antara pembayaran atau sistem pembayaran atau itu, dan sekarang kan yang paling ngeri saya rasa yang saya baca itu bahwa ini kok tiba-tiba kalau itu jadi misalnya kita bisa contoh kripto gitu, itu menjadi suatu currency tersendiri, itu menjadi sesuatu yang kita harus hati-hati ya. Tapi kan ada yang istilah stable coins kan sekarang yang jadi saya nggak melihat digital itu sebagai, again, it's teknologi digitalisasi sesuatu yang bisa menjadi tantangan, bisa menjadi kesempatan. Sekali lagi dengan adanya undang-undang P2SK, segala macam yang berkaitan dengan aset digital itu bisa kita jawab di operasionalisasi undang-undang P2SK itu. Selebihnya saya harus, kalau diperkenankan masuk BI ya saya harus pelajari dulu Pak untuk bagaimana menjawab secara teknis ya. Baik, sekarang saya ke pimpinan Pak ya, Pak Dovi. Pak Dovi meminta saya memberikan suatu angka mengenai angka ini kira-kira BI perannya seperti apa. Saya saat ini merasa bahwa memberikan angka apapun ya nggak tepat Pak, ya nggak tepat. Yang saya bisa katakan di sini adalah bahwa prinsip dasarnya, at least mungkin kalau bisa dikuantifikasi, atau jangan dikuantifikasi lah bahasanya, dikualifikasi ke timeline tahun ini, peran apa yang bisa dilakukan oleh BI. Sekali lagi saya kembali ke transmisi tadi, ya kan, bahwa BI selama ini dengan BI rate-nya sudah turun, itu memberikan suatu kesempatan di mana fiskal bisa memainkan peranan lebih untuk menopangnya. Nah, bagaimana kita mengkuantifikasi itu sebagai peran BI versus peran fiskal adalah sesuatu yang memang perlu saya pikirkan lebih tajam, ya.
saya perlu waktu untuk mengkuantifikasi itu. Tetapi yang saya bisa katakan di sini, saya tidak akan menyampaikan itu kalau nggak melihat bahwa ada kesempatan yang real ini, di mana sinergi itu bisa terjadi. Kalau BI rate tidak turun, mungkin beda paparan saya tadi, ya kan? Artinya kita kan harus mengambil kesempatan yang ada dari segi ekonomi kita sedang baik dan fundamental maupun dari segi macam-macamnya tadi. Jadi beri saya waktu Pak Dolfi, kalau diperkenankan kapan-kapan saya bisa, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Tommy, waktunya tolong diperhatikan. Oke. Kalau gitu saya sebentar, Pak Hanif ya. Imbal hasil, ini penting Pak. Imbal hasil mengenai pembiayaan APBN ya, SPN, apakah menghambat ekonomi? Maaf Pak Hanif, saya nggak melihatnya seperti itu ya. Selama ini menurut saya pembiayaan APBN itu meskipun sebenarnya yieldnya tambah baik ya, itu tidak menghambat aktor